Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Aku mau share tentang suatu hal yang seharusnya memang akan lebih baik jika lebih banyak orang yang tahu dan mempraktikkan hal ini. Netiquette, how to behave in cyberspace. Apa sih netiquette itu? Belakangan ini, bahkan sejak lama ya, sudah banyak sekali orang yang menggunakan sosial media dengan tidak seharusnya atau tidak beretika. Bagaimana cara mereka berkomunikasi tidak disesuaikan dengan tempat mereka berada atau platform yang digunakan ketika memang sedang berkomunikasi atau berinteraksi di media sosial. Dan banyak juga yang komen di postingan gitu ya, postingan orang lain dengan bahasa atau diksi yang tidak seharusnya diucapkan. Atau bahkan belakangan ini juga ada berita yang menyatakan ketika seorang guru atau pendidik ya live, ada peserta didik atau orang yang komen di live tersebut dengan bahasa yang tidak sopan atau tidak seharusnya diucapkan. Wah, dan masih banyak hal lagi, seperti misalnya banyak informasi atau berita yang dengan begitu saja disebarkan tanpa mengklarifikasi apakah hal tersebut benar ataukah hoax. Memang akan lebih baik jika kita menyaring terlebih dahulu, kemudian klarifikasi apakah hal tersebut benar atau salah, baru setelah itu kita share jika memang diperlukan. Yuk, sama-sama kita belajar dan kemudian mengaplikasikan. Setelah itu kita share info ini seluas-luasnya sehingga lebih banyak orang yang teredukasi dan mengetahui tentang netiquette, kemudian bisa mengaplikasikannya sehingga terciptalah iklim cyberspace yang memang menyenangkan dan sehat. Netiquette itu kepanjangan dari network and etiquette. Bagaimana seharusnya seseorang itu berperilaku di dalam dunia virtual atau dunia digital. Jadi aturan atau rules yang ada ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi di dalam dunia nyata itu ternyata juga ada di dalam dunia maya. Seharusnya memang di dalam dunia maya atau dunia virtual itu juga harus menetapkan atau mengaplikasikan yang namanya etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Ada 10 core rules atau aturan utama fundamental dalam netiquette. Ini menurut buku Netiquette yang diciptakan oleh Virginia Sea. Yang pertama itu remember the human. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain memperlakukanmu. Kalau dari ilustrasi ini nampak bahwa ketika memang kita berada atau berhadapan atau bersampingan dengan orang lain, kemudian kitanya cuek gitu. Kita bermain gadget dan melupakan bahwa ternyata ada orang di samping kita atau di sekitar kita, kita malah asik dengan dunia maya kita. Akan lebih baik jika memang yang lebih diutamakan adalah human atau hal-hal yang berada di dalam dunia nyata. Kemudian cara bertingkah laku dalam dunia virtual atau online itu juga harus sama dengan bagaimana cara bertingkah laku di dalam dunia nyata. Dunia maya dan dunia nyata itu seharusnya sama, masing-masing memang dilakukan dengan beretika, cara yang baik. Jangan dibedakan mentang-mentang dunia maya karena mungkin tidak saling melihat satu sama lain, kita bisa seenaknya saja menggunakan atau berkomunikasi di dunia maya itu tanpa ada etika atau batasan. Be ethical and remember that there are still laws in cyberspace. Tetap kita harus beretika dan ingat bahwa di dunia maya pun sudah ada hukumnya ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Tahu di mana kamu berada dalam dunia virtual. Netiquette ini berbeda-beda ya, tergantung dari di mana kita berada. Jadi harus adjusted atau disesuaikan. Misalnya dalam satu circle atau lingkungan itu akan berbeda ketika kita berada di lingkungan lain. Entah itu cara komunikasinya, diksi yang digunakan, ataupun bagaimana cara berinteraksinya itu pasti ada yang membedakan. Semisal kita berada di platform yang memang lebih profesional, itu kita tidak bisa sembarangan menggunakan diksi ataupun cara berkomunikasinya juga harus lebih well educated dibandingkan dengan misalnya platform sosial media yang memang diperuntukkan untuk daily life gitu, untuk sehari-hari. Sama juga dengan misalnya lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan grup atau sosial media yang mengharuskan kita bersikap profesional atau lebih sopan, lebih mature, itu kita harus bedakan dengan ketika kita berada di circle atau lingkungan yang
lebih loose gitu ya, lebih bisa santai dalam pergaulan. Nah itu harus adjusted karena berbeda-beda. Kita harus respect juga terhadap waktu dan bandwidth yang dimiliki orang lain. Jangan sampai kita berkomunikasi via virtual itu bertele-tele. Harus to the point, harus kepada intinya dari apa yang ingin kita sampaikan. Ya semisal di email, apalagi ya, email itu kan peruntukannya lebih profesional. Di email itu kalau kita cerita panjang lebar bertele-tele, kemudian baru di bawahnya itu intinya ya kayak semacam cerpen, itu kita tidak respect terhadap waktu yang dimiliki orang lain. Kenapa? Maksudnya adalah waktu orang lain akan terbuang sia-sia untuk membaca apa yang kita kirimkan. Padahal intinya itu mungkin bisa dibaca hanya beberapa menit. Tiap orang itu sibukannya beda-beda ya. Makanya kita harus menghargai hal tersebut. Kita harus mengirim pesan ataupun misalnya komentar atau jawaban dengan to the point. Dan juga kita jangan mengirimkan attachment yang sangat besar sehingga kita harus menggunakan Google Drive. Wah itu sangat memakan waktu orang lain ya. Untuk orang-orang yang sibuk dan banyak aktivitas, ini sangat mengganggu sekali dan tidak profesional, tidak etis. Kecuali memang untuk hal-hal yang sangat urgent gitu, sangat penting dan harus dikirimkan melalui email, ya tidak apa-apa menggunakan Google Drive. Hanya saja jangan menggunakan ini ketika memang tidak terlalu penting. Tetap berikan citra diri yang positif meskipun kamu berada di dalam dunia virtual atau dunia maya. Kenapa? Karena kamu akan tetap dijudging atau dinilai dari kualitas bagaimana cara kamu menulis, misalnya pesan atau komentar atau opini, dan bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan orang lain di publik. Dan juga ketika memang ada hal yang seharusnya tidak perlu di-share ke orang lain atau ke publik, ya jangan di-share. Makanya setelah selesai menulis pesan atau opini atau jawaban, itu harus dicek lagi atau di-proofread sebelum memang benar-benar dikirim ke orang lain. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya lebih ke bisnis gitu ya, lebih ke profesional, itu sangat harus lebih hati-hati lagi dari diksi yang dipilih, dari susunan katanya, tingkat etika atau kesopanannya, dan hal-hal lain yang memang diperlukan. Karena etika dalam beremail pun itu juga ada sendiri. Bagaimana caranya kita mengirimkan pesan melalui email dengan cara yang lebih profesional. Itu ada triknya sendiri. Jadi orang lain itu bisa menilai kamu dari cara kamu berkomentar, menjawab pertanyaan di publik atau di dunia virtual, dan dari cara kamu mengulas sesuatu berdasarkan opini atau sudut pandangmu. Semua bisa dinilai oleh orang lain. Value diri kamu itu bisa terpancarkan juga dari dunia virtual. Share sesuatu yang berdasarkan dari ahli. Apa yang di-share itu memang harusnya fakta, bukan hoax atau bukan berita buatan, berita palsu, berita yang misleading, yang menyesatkan. Wah, itu kalau misalnya kita bantu sebar berita hoax, itu kita juga bersalah sebenarnya. Makanya sebelum menyebar sesuatu informasi atau berita, kita harus klarifikasi dulu apakah ini benar atau salah. Kalau salah ya jangan dilanjutkan dan berikan pembenaran. Kalaupun benar, akan jauh lebih baik jika kita menyertakan expert knowledge, sesuatu yang memang dinyatakan oleh ahlinya atau pakarnya dalam suatu bidang atau suatu hal. Dan semisal kita mengambil opini dari orang lain, jangan lupa cantumkan sumbernya dan juga nama orangnya. Kalau misalnya kita mensitasi tanpa mencantumkan nama orangnya atau sumbernya, itu berarti kita tidak beretika, kita tidak menghargai apa yang telah disampaikan oleh orang lain atau pakar tersebut. Dan data atau apa yang kita share ketika diperkuat dengan argumentasi dari para ahli atau penelitian, itu akan jauh kredibel dan orang lain akan memandang kita atau personnya, orang yang menyebarkan info tersebut itu memang well educated. Apa yang akan kita sampaikan selanjutnya itu lebih kredibel dan lebih dipercaya orang-orang lain. Membantu mengontrol adanya perang emosi. Flaming itu kerap kali terjadi di dalam dunia virtual. Orang menyampaikan suatu informasi atau pendapat berdasarkan perspektifnya dia, kemudian ada orang lain juga yang menyampaikan opini dan pendapat
terhadap suatu hal juga berdasarkan sudut pandangnya dia. Nah, ini dua orang ini, X dan Y, menyampaikan opininya dengan emosi, dengan sudut pandang bahwa oh saya benar, saya juga benar, dua-duanya merasa benar. Ini kerap kali terjadi ya. Dan harus ada yang menengahi hal tersebut. Jadi flaming war-nya itu tidak ada lagi dan tidak akan terjadi. Ya harus memang bijak ya atau wise dalam menghatikan hal tersebut. Serta juga harus kuat argumentasinya untuk misalnya menengahi kedua orang atau banyak orang yang berargumentasi dengan penuh emosi. Kita juga harus menghargai privasi dari orang lain. Kalau kita ingin dihargai privasinya, kita juga harus mau menghargai privasi orang lain. Jangan hanya kita menuntut untuk dihargai privasi kita, tapi kita mengabaikan hak orang lain juga yang ingin dihargai. Learn to respect. Jangan paksakan kekuasaan kita. Ini juga sering terjadi dalam dunia virtual. Seseorang yang merasa memiliki kekuasaan atas orang lain itu memaksakan kehendaknya agar orang-orang lain itu mengikuti apa yang ia katakan atau mengiyakan apa yang ia sampaikan. Nah, itu hal yang seharusnya dihindari. Dan aturan fundamental yang terakhir adalah maafkan kesalahan orang lain. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Kita pun demikian. Jika kita ingin orang lain memaafkan kesalahan kita, ya kita juga harus dengan leluasa memaafkan kesalahan orang lain. Sekian dari aku, semoga bermanfaat and see you.